bahwa di ayat yang ke-10 ini, "Idh awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada." Ini mengisahkan tentang 7 orang pemuda yang ia beriman kepada Allah, tapi tinggal di tengah-tengah masyarakat yang kufur pada Allah. Kemudian untuk menyelamatkan keimanannya itu, karena 7 orang pemuda ini dimusuhi sama warganya, sama tetangga kanan kiri penduduk di negara itu. Kemudian dia melarikan diri, bersembunyi di dalam gua. Nah, ketika dia masuk ke dalam gua itu, il awal fityatu ilal kahfi. Ingatlah, awal fityatu ketika pemuda-pemuda itu mau berlindung, bersembunyi ilal kahfi ke dalam gua. Nah, ketika masuk ke dalam gua itulah faqalu, mereka berdoa, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana, ya Tuhan kami, atina, karuniakanlah kepada kami, min ladunka, dari sisi Engkau, rahmah, kasih sayang, wa hayyi' lana, dan sempurnakan untuk kami, min amrina, dari urusan kami, rasyada, bertunjuk jalan yang lurus. Ini doa yang dibaca oleh 7 orang pemuda yang akan masuk ke dalam gua, nyari keamanan, nyari perlindungan pada Allah dengan berdoa, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Doa ini juga termasuk doa terbaik karena doa yang diambil dari ayat Quran. Seandainya ibu baca walaupun gak ngerti artinya, tetap ada nilai pahalanya, apalagi ngerti. Karena doa yang level tertinggi itu yang dari ayat Quran. Ngerti gak ngerti, paham gak paham, tetap ada nilai pahalanya. Seperti doa andalan kita yang satunya, Rabbana atina fid dunya. Nah, andalan ya, bagus, itu doa terbaik. Kemudian di ujung Al-Baqarah, kalau ibu lagi tahlilan kan dibaca ya, Rabbana la tu'akhidna, terus sampai wamsurna alal qaumil, itu doa. Bahkan saya kalau khutbah Jumat biasanya doa yang kedua ya pakai itu, karena ini doa yang terbaik yang diambil dari ayat Quran. Doa ini juga diajarkan oleh para guru-guru kita ketika kita mau memulai sesuatu yang besar, supaya yang kita lakukan itu diridhoi oleh Allah, dalam lindungan rahmatnya Allah, dan terus dalam petunjuk yang benar. Misalnya kita mau membangun sesuatu yang besar, agar bangunan yang kita bangun itu bukan hanya bangun rumah ya. Misalnya anak mau berumah tangga, biar ini kan membangun rumah tangga namanya, bukan membangun rumah, membangun rumah tangga. Nah, biar rumah tangganya itu selalu dirahmati Allah, kemudian dalam perjalanan rumah tangganya itu selalu min amrina rasyada, maka diajarkan untuk membaca doa ini. Nah, 7 orang Ashabul Kahfi, dikenal dengan Ashabul Kahfi itu kan
Dia masuk ke dalam gua untuk nyari sempurnanya rahmat Allah, biar ia terjaga dari kejahatan orang-orang di sekitarnya. Maka dia membaca Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Agar yang kita lakukan ini selalu dibimbing dalam petunjuk Allah. Min amrina rasyada. Karena kadang sesuatu awalnya dibangun dengan baik-baik, tapi kadang di tengah-tengah ngalami hambatan, bahkan kadang belok. Awalnya niatnya baik, tapi di tengah-tengah kadang belok ke bahaya. Maka doa ini bagus untuk kita baca. Syukur-syukur jadi doa harian. Rata-rata pada apal ya, pada doa ini ya. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada. Fadarabna, maka kami tutup ala adhanihim, atas telinga mereka, fil kahfi, di dalam gua itu, sinina adada, selama beberapa tahun. Fadarabna ala adhanihim dimaknai tekstual adalah kami tutup telinga mereka, artinya kami tidurkan mereka. Orang itu tidur kalau sudah pules banget, itu tandanya kuping udah gak denger apa-apa. Lah kalau tidur kok masih kayak ada denger suara sendal srek srek, itu berarti belum pules. Tidur apa Bu Haji? Tidur ayam. Kadang kan kita gitu ya, kayaknya tidur tapi di luar kamar itu ada orang ngobrol tapi masih kedengeran. Itu berarti tidurnya belum pules. Tidur ayam ya. Memang ayam itu tidurnya gitu sih. Biar kayak pules tapi kalau ada apa langsung. Nah, berarti masih ada yang didengar. Lah kalau kuping udah enggak denger sama sekali, itulah baru tidur pules. Lah maka bahasa Qur'annya fadarabna ala adhanihim, kami tutup pendengaran mereka, telinga mereka. Kalau ditutup, nutupnya enggak sebentar kok, sinina adada, selama beberapa tahun. Kalau dalam tafsirnya itu ada yang menulis 300 tahun, ada yang menulis 309 tahun. Wallahu a'lam yang benar yang mana. Wes pokoknya intinya wong Qur'annya hanya menulis sinina adada, beberapa tahun. Kalau yang 300, 309 itu penjelasan tafsirnya. Lah kalau Allah nutup kupingnya kok sampai 300 tahun baru dibuka, ya baru bangun. Kalau kita kan ditutup paling banter ya 3 jam ya. 8 jam itu udah kelamaan. Kalau dokter katanya nyaranin tidur sehat berapa jam? 8? Kelamaan ya. 8 itu loh, umpama kita tidur rata-rata jam berapa? Jam 10, jam 11 ya. Lah iya. Umpama tidur jam 10 lah ya. 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jam 6 baru bangun. Kalau 8 jam ya. Ya. Ya umpama tidur jam 10 loh. Berarti kan ngitungnya 11. Lah iya kan 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kalau saran dokter jam 6 baru bangun. Itu kalau tidur jam 10. Lah kalau jam 11 jam 7. Lah subuhnya sebetulnya tidur itu bukan jumlah waktunya. Yang penting biar punya 1 jam, tapi kalau pules bangun itu udah nyaman. Walaupun berjam-jam, kalau nggak pules kayak tadi katanya tidur ayam. Baru denger ini ya, tidur ayam. Tidur ayam gitu ya. Walaupun katanya tadi sampai berjam-jam, katanya kalau tidur ayam itu bangun itu masih kurang fresh. Lah iya masih geliang-geliang gitu. Walaupun cuma sejam, 2 jam,
Tapi kalau bisa pules, bener-bener pules, dan tidur itu ternyata karunia Allah, nikmat luar biasa ya. Betapa beberapa hari yang lalu saya diceritain orang, padahal masih muda loh, umurnya paling 3 tahun di atas saya. Itu dia nggak bisa tidur kalau belum minum obat. Makanya dia kalau nelpon saya kok jam 10 udah tidur, dia ngiri. Enak banget ya jam segitu bisa tidur. Lah kata saya, asal saya buku saya tutup, HP saya matiin, nggak nyampe 10 menit saya juga tidur. Tapi kalau ini masih dibuka, masih buka-buka buku, ya biar jam 1 ya belum tidur. Terus kata dia, saya Pak Ustadz kalau belum minum obat gak bisa tidur. Jadi mau tidur aja harus bayar dulu dong beli obat. Nah, iya. Ternyata tidur itu ya nikmat ya. Orang bisa tidur pules ya termasuk bagian dari nikmat. Tapi kalau kok tidur mulu ya bahaya juga. Lah iya, bahaya kalau tidur terus. Tapi tidur itu juga termasuk cara terbaik untuk menghindari maksiat. Umpama bentar lagi kan bulan puasa ya. Bahkan sampai ada yang sering menyampaikan tidurnya orang puasa itu adalah ibadah. Itu maksudnya daripada dia tidur kok malah daripada dia melek kok malah ngumpulin dosa, maka lebih baik tidur. Tapi kalau melek kok bisa ngumpulin pahala, ya lebih baik melek. Umpama ibu ya, apalagi kalau ibu kan tugasnya kan 24 jam ya. Apalagi yang masih punya cucu nganterin sekolah. Lah kalau awal Ramadan sih sekolah pada libur. Pagi suami mah udah berangkat kerja, ibu yo tugas di rumah. Selesai kadang jam 8, jam 9. Lah kalau itu kok bisa nabung pahala dengan mungkin baca Quran atau mungkin yang lain ngerjain kerjaan-kerjaan rumah, ya lebih baik melek. Yang dimaksud tidur itu bisa jadi ibadah, daripada dia melek malah keluar rumah nyari temen. Nah, yaitu keluar rumah nyari temen, wah pas ketemu yang 11-12. Kadang sampai jam 12 belum kelar. Nah, ya itu bahaya ya. Makanya yo bener tidur itu jadi ibadah. Kalau melek malah ngasilin dosa, ya lebih baik tidur. Nah, dalam Quran pernah diceritakan Allah pernah menutup telinga 7 orang pemuda selama beberapa tahun, artinya menidurkan dengan sebenar-benarnya tidur sampai tidurnya lelap banget. Itu kalau tandanya kuping udah gak denger apa-apa. Orang tertidur pules itu bisa terbangun kalau kuping udah mulai mendengar. Tapi kalau pules banget ya kayak malam tahun baru, depan rumah saya biar dar-dor. Wong saya paginya niat mau pulang kampung, ya pokoknya jam 10 saya udah tidur, ya enggak kedengeran. Tapi kalau kok kedengeran sekali, oh berarti udah melek, udah enggak tidur, udah enggak pules. Lah fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada. Dan kami tutup telinga mereka di dalam gua itu selama beberapa tahun. Nah, tahunnya itu terjadi perbedaan. Ada yang bilang 300 tahun, tidur kok sampai 300 tahun ya. 3 jam aja udah lama ya 300 tahun. Ya tapi wong kehendak Allah, kalau Allah berkehendak ya enggak ada yang tidak mungkin. Idza arada syai'an ayyaqula lahu. Bangun masih muda ya Ustaz ya. Lah iya. Ayo. Kalau kita tidur segitu ya bangun udah kayak apa ya? Nah, kalau Allah menghendaki masalahnya nggak ada yang mustahil gitu. Masih muda lah, masih muda. Begitu bangun umpama ya
umpama dia masuk ke dalam gua itu kok umur 30, begitu bangun masih 30. Nah kan di cerita panjangnya itu, nah ini di ayat yang ini loh. Summa ba'asnahum lina'lama ayyul hizbaini ahsa lima labisu amada. Summa kemudian ba'asnahum kami bangunkan mereka. Setelah 300 tahun itu Allah tiba-tiba bangunkan mereka. Lina'lama supaya kami mengetahui ayyul hizbaini manakah di antara dua golongan itu ahsa lima labisu amada, yang lebih tepat ngitungnya berapa lama dia tidur di dalam gua itu. Ketika mereka bangun, mereka berdebat. Kita tidur, ada yang bilang cuma semalam. Wah kemarin waktu masuk itu matahari sebelah sono. Maksudnya sebelah sono berarti kan sore ya. Lah begitu kita bangun matahari sono, berarti kita cuma semalam tidur. Wong bangun dia masih muda kan, berarti kan kiraannya cuma semalam. Enggak, perasaan agak lamaan 2 malam kali. Nah makanya ayyul akhizbaini ahsa lima labisu amada. Lah kemudian mungkin di kantong mereka kan ada duit. Udah perut lapar nyari sarapan. Nah kan gitu ya. Begitu keluar nyari sarapan, mungkin kalau di sini ya beli nasi uduk kali ya. Ya kalau di sini mungkin beli nasi uduk. Di sini begitu beli nasi uduk pas mau bayar, loh ini kok duit zaman umpama sekarang zaman Prabowo, ini duit zaman Pak Karno ini udah nggak laku mas. Apa iya? Wong saya tidur cuma semalam, duit yang saya kantongin kemarin masih laku. Nah, kalau Allah menghendaki ya memang nggak ada yang tidak mungkin. Tapi kalau secara akal sehat kita kayaknya mana iya. Tapi Allah yang berkehendak, Allah yang punya bumi. Ya kayak peristiwa Isra Mi'raj itu kalau pakai akal sehat perjalanannya ditempuh 4 bulan zaman itu. Nah ini kok cuma sebagian malam. Kok ya bisa? Wong Allah yang berkehendak kok. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Lah kemudian ketika eyel-eyelan dia sama tukang nasi uduk. Lah kalau umpama sekarang tukang nasi uduk lah ya sarapan nasi uduk apa lontong sayur gitu ya. Ya kalau zaman itu ya mungkin makanannya opo. Ini duit ini pernah berlaku cuma 300 tahun yang lalu, zaman penjajahan Belanda ini. Duit apa ya penjajahan Belanda ya? Umpama lah ya. Nah kemudian ketika debat, nah uang biasanya kalau uang kuno itu kan harganya malah mahal. Lah akhirnya saya masih punya banyak nih tuh. Nah, akhirnya malah diganti dengan uang yang saat itu berlaku dengan nilai yang umpama uangnya itu 100.000 diganti sekarang jadi 100 juta. Jadi orang kaya. Nah dia kagetnya ternyata tukang jualan sarapan tadi iman pada Allah, warga sekitaran iman pada Allah. Lu umpama nanya, ini sekarang tahun berapa Pak? 2025. Lah saya lahir itu 300 sebelumnya, berarti tahun berapa itu? Wah berarti lah. Kemudian si pemuda yang beli sarapan itu balik cerita ke teman-temannya. Ternyata di luaran gua orang-orang sudah pada beriman pada Allah. Kata orang yang jual makanan ini sekarang itu katanya tahun 2025. Wah berarti kita tidur gak sebentar ini. Nah baru mereka menyadari ayyul hizbaini ahsa lima labisu amada. Yang lebih tepat dalam menghitung berapa lama mereka tinggal di dalam goa itu. Lah ketika nanya ke orang, oh ternyata sekarang udah tahun sekian, padahal dulu kita hidup di tahun sekian. Oh berarti kita tidur ya sekian tahun, baru tahu dia tidur itu selama kurang lebih 300 tahun. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim
rabbihim wa zidnahum huda. Nahnu, kami, kata Allah, naqussu, menceritakan, alaika, kepada engkau wahai Muhammad, naba'ahum, kisah mereka, bil haq, dengan sebenarnya. Karena kisah Ashabul Kahfi itu sudah beredar dari sebelum Rasulullah diutus jadi Rasul. Jadi umpama kayak ya kita nih, sebelum Prabowo jadi presiden, kisah paling kondang itu udah ada. Lah kemudian ketika Prabowo jadi presiden ditanyain, coba ceritakan tentang Malin Kondang. Nah, itu Rasulullah dites sama orang-orang kafir Quraisy, kalau memang kamu benar seorang nabi, coba buktikan, ceritakan tentang Ashabul Kahfi. Nah, termasuk Rasulullah itu dites. Lah karena Rasulullah itu kan seorang pemuda yang dari kecil hidupnya pindah-pindah, nggak pernah sekolah, nggak pernah kuliah, nggak pernah nyantri. Lah kalau pernah sekolah mungkin udah belajar di sekolahan, diajarin sama gurunya tentang cerita Ashabul Kahfi. Lah kok tiba-tiba jadi nabi? Coba untuk membuktikan ini nabi beneran apa enggak, dites. Ceritakan coba tentang Ashabul Kahfi. Lah ketika ditanya orang-orang kafir Quraisy tentang Ashabul Kahfi, dan Rasulullah bisa menceritakan secara detail, yaitu yang mereka yang mau iman yo iman, yang enggak iman yo tetap aja. Nahnu naqussu alaika naba'ahum bil haq. Ketika dites itu ya Rasulullah karena dibimbing oleh Allah ya langsung turun wahyu bahwa Ashabul Kahfi itu begini. Nah, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Innahum, sesungguhnya mereka 7 orang Ashabul Kahfi. Kalau namanya sih nama-nama kayak orang-orang Kristen ya. Rata-rata belakangnya Us. Ya kalau Kristen kan Yesus, Paulus ya. Nama-nama Ashabul Kahfi ya hampir mirip itu, karena kan hidup memang di zaman itu. Amanu innahum, sesungguhnya mereka fityatun, para pemuda, amanu, yang beriman, bi rabbihim, terhadap Tuhannya, wa zidnahum, dan kami tambahkan kepada mereka huda, petunjuk. Jadi ketika mereka bangun selama 300 tahun tertidur, kok mereka bangun iman pada Allahnya malah makin mantap. Gara-gara kita menyelamatkan diri dari orang-orang kafir 300 tahun yang lalu, kita tidur dalam gua kirain kita mah baru semalam, ternyata kok udah 300 tahun. Ini bener-bener maha kuasanya Allah. Berarti mereka imannya tambah kuat, tambah yakin lagi bahwa orang yang iman pada Allah walaupun dimusuhi oleh orang-orang sekitarnya, kalau Allah menghendaki selamat dengan berbagai macam cara, termasuk yang tidak masuk akal. Tidur kok 300 tahun. Warabatna ala qulubihim, dan kami teguhkan dalam hati mereka. Artinya mereka itu makin kuat imannya setelah bangun tidur itu. Ilqamu, mereka ketika mereka terbangun atau berdiri, faqalu, maka mereka mengatakan, Rabbuna, Tuhan kami, Rabbus samawati wal ardh, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Lan nad'uwa min dunihi ilaha, dan kami tidak menyeru kepada Tuhan selain Dia. Kami tidak berdoa kepada Tuhan selain Allah. Kami tidak meminta kepada Tuhan selain Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nyembahnya pada Allah, minta tolongnya ya kepada Allah. Laqad qulna idzan syatata,
Dan tentu kami telah mengucapkan perkataan yang mohon maaf, laqad qulna, dan laqad sungguh qulna, ketika kami mengucapkan itu, idzan syaqata. Nah, kalau seandainya kok saya tidur, kami tidur itu, ini ucapan Ashabul Kahfi, 300 tahun itu kok tidak dibimbing oleh Allah, tidak dalam perlindungan Allah, mungkin apa yang kami ucapkan adalah sesuatu yang tidak benar. Nah, karena selalu dibimbing oleh Allah, di awal tadi udah berdoa, wa hayyi lana min amrina rasyada. 300 perjalanan tahun tidur pules, bangun keimanannya makin mantap. Nah, kita yuk harusnya niru atau ngambil hikmah pelajarannya. Segala sesuatu yang kita jalani ini sekian tahun, kayak majelis taklim yang kita jalani ini sekian tahun berjalan, semakin insya Allah makin manfaat. Ya, di sela-sela itu kita doa yang di awal kita baca tadi, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Nah, ini beberapa ayat dalam surah Al-Kahfi yang menceritakan tentang Ashabul Kahfi. Kalau cerita detailnya mungkin bisa Ibu lihat di YouTube, begitu banyak. Tapi ada yang versi Kristen, ada. Makanya kalau nonton, lihat channelnya, channel yang unggah itu nama channel YouTube-nya. Kalau channel YouTube-nya itu biasanya nama-nama Kristen, nanti ya versi Kristen. Tapi kalau channel YouTube-nya itu versi Islam, insya Allah itu ya versi Islam sesuai dengan Quran. Sama kayak misalnya film-film para nabi, kayak film Nabi Musa, itu yang versi Kristen ya ada. Film-film nabi yang Nabi Daud, tapi biasanya mereka makainya David. Nabi siapa itu? Sulaiman. Nah, ada yang versi-versi mereka. Ya, kalau kita nonton YouTube, biasanya lihat channelnya, channel YouTube-nya itu. Nah, kalau channel YouTube-nya itu biasanya mengunggah tentang keislaman, biasanya itu yang versi Islam, termasuk tentang Ashabul Kahfi. Wallahu a'lam bissawab. Sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir